Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Alhamdulillah. Kemudian di hari yang mulia niki julu Jumat, kita memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bedai kita malik untuk kita sama-sama mempelajari ilmu. Al-ilmu, sembiaran ilmu niki qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabah. Siaran ilmu yaitu firman Allah, kemudian sabda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para sahabat. Jadi dia yang kita pelajari niki, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, mempelajari asar para sahabat. Dan untuk memahaminya kita tidak bisa lepas dari penjelasan para ulama kita dalam memahami Al-Qur'an, memahami hadis, memahami perkataan para sahabat. Lagu info nangana kerang gati pengaji ne. Rubin Selasa ngaji, nengka tene ngaji, bareh jelo Ahad ngaji Malik, kalam Ahad ngaji Malik, yo ngaji lunto ini. Masya Allah, luar biasa ya ini. Borongan jamaah sekali-kali. Dia bosan ini. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Ya niki tanda kebaikan, alhamdulillah. Ya daman ni tengaji, daman ni tenuntut ilmu. Niki tanda kebaikan, tanda kebagusan. Ya karena ilmu penting gati para jamaah. Ya ilmu dibanding harta, ilmu terbanding harta, lebih pentingan ini
Tentu ke. Tentu ke ilmu lebih berharga daripada harta ini. Iya, ilmu dia menjaga kita. Adapun harta kita jaga dia. Ya, mun ilmu yang jaga kita, ia nyetop kita. Mele tenggawe maksiat, ingat ilmu no urang kita maksiat. Ya, ilmu dia jaga kita. Mun harta kita jaga ya. Ya lengah sekedi hilang harta no. Ya, berarti harta menjadi beban, justru ilmu meringankan beban kita. Harta engkah dunia bilin teh dunia no, bilin teh harta no dah. Namun ilmu terus bersama kita. Bahkan nanti dia juga menjadi syafaah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran no laun yang ngarasa ngangita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ka ilmu niki penting gati. Ya, angka alhamdulillah dengar TV ngono borongan nih ngaji luar biasa. Selasa ngaji, Jumat ngaji, kelemahat ngaji, jeluahat malik ngaji. Masya Allah. Ya, bekaring tengende yang mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekedi ya lagu berkah sehingga mendatangkan banyak kebaikan. Luwe lagu nena berkah justru jadi bahala ilmu. Ya, setelah kita rajin ngaji, sering kita mengaji, bersila tengende yang tipe Allah agar ilmu yang kita telah dapatkan niki diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, rahimani wa rahimakumullah, telanjut ya membaca kitab Aqidatut Tauhid. Aqidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas tauhid rububiyah. Dan makin kita masih di tauhid al-uluhiyah. Rubin kajian terakhir kita baca tentang makna tauhid uluhiyah. Kemudian bahwasanya tauhid uluhiyah niki dialah yang menjadi tujuan dari dakwahnya para rasul. Tujuan diutusnya para rasul, tujuannya untuk mendakwahkan Nabi tauhid uluhiyah. Itu sudah kita baca kemarin. Lebih kita baca Rubin. Timba Gading, ya di Timba Gading, ya di sana kita baca kemarin. Nah, mungkin kita baca pasal yang kedua. Pasal yang kedua yaitu asyhadatan. Kita akan baca sedikit tentang asyhadatan, dua kalimat syahadah. Dua kalimat syahadah. Ma'nahuma, arkanuhuma, syurutuhuma, muqtadahuma, nawaqiduhuma. Dalam pasal kedua ini ada 5 hal berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Apa itu? Yang pertama kita akan baca nanti tentang makna dari dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat niki. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Niki dua kalimat syahadat. Nah, napi maknana ya kita baca barah insyaallah. Kemudian dua kalimat syahadat niki berdua ya masing-masing berdua ya rukun. La ilaha illallah berdua rukun, Muhammad Rasulullah juga punya rukun. Nabi rukunna bareh terbaca insyaallah. Kemudian kalau cukup waktu kita akan baca juga syurutuhuma. Dua kalimat syahadat niki berdua syarat-syarat. Amun dekna terpenuhi syarat-syarat niki maka dekna sah. Dak kata baca ya. Dekna sah sampai terpenuhi syarat-syaratnya. Dah kata kenang la ilaha illallah, lagu syaratnya dia terpenuhi, maka tidak sah ucapan la ilaha illallah. Apa syarat-syaratnya? Nanti kita baca insyaallah. Kemudian muqtadaha, konsekuensinya.
Nabi bahasa sembaluna konsekuensi ini. Resiko kurang roh kah resiko harak roh lebih. Jadi mun tangane harus tangane, gitu. Nengka mun tanganang la ilaha illallah berarti harus tangane, gitu. Ini konsekuensinya. Keharusannya sebab akibat, gitu. Oh iya bisa jadi, gitu. Sebab kita sudah mengatakan la ilaha illallah, akibatnya kita harus begini, gitu. Ya konsekuensi, ya muqtada, ya konsekuensi atau tuntutannya atau sebab akibat. Karena kita sudah mengatakan la ilaha illallah, maka konsekuensinya begini, maka akibatnya kita harus begini. Karena kita sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensinya begini. Nanti kita akan baca itu konsekuensi dua kalimat syahadah. Kemudian nanti yang kelima kita akan baca juga tentang nawaqiduhuma, pembatal dua kalimat syahadah. Dua kalimat syahadah ini batal endah. Pada marak salat ini batal, wudu ini batal, puasa ini batal, haji ini batal. Nah, demikian pula dua kalimat syahadat ini batal. Kan repot itu ini paranta diri sah doang la ilaha illallah itu ternyata ya batal, kan repot. Sehingga perlu sekali untuk kita ketahui ya hal niki tentang dua kalimat syahadah niki. Dan insyaallah kita akan baca sedikit-sedikit ya, mudah-mudahan nanti cukup waktu mbeje engkahna waktuno betono insyaallah engkah tembaca ya. Ya ini juga menunjukkan pentingnya yang namanya waktu para jamaah. Waktu niki leka doang. Ya, ditetau yang bengkahna angka sila dimanfaatkan semaksimal mungkin waktu niki. Baik, kita kembali pasal yang kedua, penjelasan tentang makna dua kalimat syahadah. Wa ma waqa'a fihi ma minal khata', dan beberapa kesalahan dalam memaknai dua kalimat syahadah. Ada beberapa orang memaknai la ilaha illallah lagu maknaino salah isina makna ini. Nanti akan disebutkan di sini. Pertama, makna asyhadatain, makna dua kalimat syahadah. Makna syahadati alla ilaha illallah. Jadi makna dua kalimat syahadah. Mana yang dua tadi? Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya dua niki, dua kalimat syahadah. Yang pertama, makna syahadati alla ilaha illallah. Makna persaksian la ilaha illallah yaitu al-i'tiqadu wal iqraru annahu la yastahiqqul ibadata illallah. Makna daripada la ilaha illallah yaitu meyakini dan menetapkan. Meyakini nombe tok na biasanya meyakini le lisan, le badan apa le hati. Berarti hati no meyakini annahu la yastahiqqul ibadata illallah. Hati meyakini bahwasanya denara si berhak ibadahin melainkan hanya Allah. Waltizamu dzalika wal amalu bihi, kemudian konsisten dengan itu dan selalu mengamalkan itu. Konsisten, terus menerus ngeno doang ya konsisten nih. Ada bahasa sembalunya konsisten, iltizam, terus seperti itu, ngeno doang, kenapa? Ya, pertama dia meyakini dengan hati, kemudian konsisten seperti itu, dan bukan hanya hati, tapi diamalkan juga di anggota badannya, diamalkan la ilaha illallah itu. Jadi makna daripada asyhadu alla ilaha illallah
yaitu meyakini, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya denara si kena teibadahin melainkan hanya Allah. Kemudian konsisten dengan itu, kemudian selalu mengamalkannya, yaitu dia selalu beribadah hanya kepada Allah dan selalu menjauhi semua sesembahan selain Allah. Nah, niki makna la ilaha illallah. Tapi maknanya kering sekali. Apa yang pertama tadi? I'tiqad. Nabi i'tiqad meyakini. Wal iqrar, dan menetapkan hati ini menetapkan bahwasanya dia narak si berhak teibadahin, dia narak si kena teibadahin melainkan hanya Allah. Kemudian konsisten dengan itu, kemudian selalu mengamalkan itu. Jelas niki ibu-ibu, niki maknanya. Kemudian beliau mengatakan fala ilaha nafyun listihqaqi man siwallah lil ibadati kainan man kana. Maka kalimat la ilaha, karena tersusun dari dua susunan kata syahadah la ilaha illallah niki. Pertama la ilaha, si kedua nabi illallah. Nah, kalimat pertama la ilaha ini maksudnya adalah penapian, peniadaan, pengosongan, tekosongannya. Nabi tekosongan listihqaqi man siwallahi lil ibadah. Kosongkan keberhakan selain Allah untuk diibadahi. Dalam arti denara si berhak diibadahin. Ini penapian. Si pertama kata la ilaha artinya nafi. Nafi bahasa antita nafi, peniadaan, pengosongan. Ya, ditiadakan, dikosongkan. Apa yang ditiadakan? Yaitu semua sesembahan selain Allah. Kosongkan semua keberhakan di dalam diibadahi. Dalam arti nenara si berhak ibadahi. Kainan mangkana sayna. Ya, tidak berhak diibadahi. Kata yang kedua illallah, kecuali Allah. Ini adalah isbat. Bahasa Arabnya isbat. Artinya nabi, artinya penetapan. Kita tetapkan listihqaqillahi wahdahu lil ibadah. Kita tetapkan keberhakan ibadah hanya bagi Allah. Jadi la ilaha ini menafikan, meniadakan, mengosongkan yang berhak diibadah itu tidak ada. Kemudian yang kedua illallah, kecuali Allah, yaitu kita menetapkan yang diibadahi itu hanya Allah. Makanya dari kata-kata ini ya dikatakan rukun la ilaha illallah dua. Pertama an-nafyu, yang kedua nafi al-itsbat. An-nafyu diambil dari la ilaha. La ilaha niki artinya an-nafyu. Bahasa antita peniadaan, pengosongan, penapian. Berarti rukun pertama la ilaha illallah adalah nafi an-nafyu, pengosongan, peniadaan. Rukun kedua daripada la ilaha illallah adalah al-itsbat, menetapkan. Ya, apa yang dinafikan tadi? Semua sesembahan selain Allah. Apa yang diisbatkan, ditetapkan? Menetapkan yang berhak diibadahi itu hanya Allah. Berarti ibu-ibu pira rukun la ilaha illallah? Dua ibu-ibu. Yang pertama apa yang pertama? An-nafyu, peniadaan. Yang kedua al-itsbat, penetapan.
Apa yang dinafikan ibu-ibu? Menafikan semua sesembahan selain Allah. Apa yang ditetapkan ibu-ibu? Menetapkan bahwasanya yang berhak diibadahi itu hanya Allah. Ya arak ke si sembahna isi dengan selain Allah. Luwe, napi contohnya matahari. Nah, itu nafikan dia. Nafikan keberhakannya. Kita mengatakan kita meyakini matahari ini ndekna berhak te ibadahi. Napi na sembah dengan lolon kayu. Nah, di sini butuh penapian. Kita nafikan keberhakan pohon kayu itu untuk disembah. Lolon kayu ini ndekna berhak te sembah. Mualan dengan mati, nyembah nabi, nyembah malaikat. Ya, kita katakan bahwasanya mereka semua itu tidak berhak untuk disembah. Daka nara dengan nyembah ya. Daka nara dengan nyembah ya, kita mengatakan itu tidak berhak mereka itu disembah. Sehingga peribadatannya tidak benar. Yang berhak disembah siapa? Hanya Allah. Sehingga yang benar untuk disembah itu hanya Allah. Mungkin ibu-ibu jelas ibu-ibu? Atau ada yang belum jelas? Nah, niki makna daripada la ilaha illallah dan dua rukunnya. Kemudian beliau mengatakan wa ma'na hadhil kalimati ijmalan dan makna kalimat la ilaha illallah secara umum. Secara umum maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Nara sesembahan yang benar melainkan hanya Allah. Yaitu secara singkat. Secara singkat la ilaha illallah artinya ndenara sesembahan. Ndenara si tersembah bihaqqin dengan benar. Yang disembah dengan sebenarnya, yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Sehingga sesembahan selain Allah selapuana dia benar. Selapuana dia kena. Selapuana salah. Si sembahna isi dengan selain Allah. Ya, ini maknanya secara singkat kata beliau, secara ijmal, secara umum. Jadi harus ditekankan kata bihaqqin. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad fussirat hadhil kalimatu bitafsirat batilah. Kalimat la ilaha illallah luwe dengan nafsirangnya dengan penafsiran yang salah. Dengan penafsiran yang salah, perlu tertawa si salah ini akan ndak temilu salah. Ya, enta dait baatur teh dah melakukan kesalahan, molah itu meringatinnya. Alif yang pertama, penafsiran yang salah itu yang pertama, anna ma'naha la ma'buda illallah. Ada di antara mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsiran la ma'buda illallah. Sedangkan yang benar tadi Nabi la ma'buda bihaqqin illallah, arak kalimat bihaqqin. Lagu ini sedihnya kalimat bihaqqin. Dia hanya mengatakan la ma'buda illallah. Tadi kita bilang makna yang benar adalah tidak ada yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah, arak kalimat dengan benar. Sedangkan ini yang salah ini yaitu kalimat la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah melainkan Allah.
Ini salah kata Syekh. Saya mengatakan wa hadza batilun, ini penafsiran yang salah. Kenapa dia salah ibu-ibu? Karena salah. Padahal hanya satu kalimat doang. Karena salah. Dikatakan di sini li'anna ma'nahu, karena kalau begini caranya menafsirkannya, maka maknanya adalah anna kulla ma'budin bihaqqin au batilin huwa Allah. Ini repotnya. Maka maknanya adalah semua yang disembah, entah itu disembah dengan benar ataupun disembah dengan batil, maka itu adalah Allah. Selapu si sembah ino, maka ino adalah Allah. Ini angkun keyakinan marah ini kena atau salah ini? Selapu si sembah ino, apapun nesembah maka ino adalah Allah. Ngumbi angkun ini. Awalnya penafsiran marah niki meragukan litiang awalnya, sampai akhirnya tanpa sengaja mau tiang kita kajian supu ustadz doktor di Indonesia terkenal orangnya. Kaget yang kita ceramahnya la ilaha illallah. Dia bilang tidak apa-apa pindah Tuhan itu tidak apa-apa. Karena hakikatnya semua Tuhan sama. Hanya beda nama. Karena kata beliau terus, karena la ilaha illallah adalah apapun yang kita sembah maka itu adalah Allah. Ngene. Langsung teringat astaga tatuna Syekh Saleh Fauzan, ternyata arak dengan marah ini le Indonesia tau malik. Bemuntu buka YouTube luwe kajian tau. Engkau nyonya kah? Terus bagus cara penyampaiannya, masya Allah, maidap terdengar ya. Lagu ini isinya di dalam. Dibilang tidak apa-apa, pindah Tuhan tidak apa-apa. Nengke ada nyembah kayu, jemaah ada nyembah batu, jemaah ada nyembah mualan, jemaah ada nyembah dengan mati, tidak apa-apa. Karena semua itu la ilaha illallah. Kok bisa? Karena la ilaha illallah artinya la ma'buda illallah. Apa arti la ma'bud illallah? Tidak ada yang disembah itu melainkan itu adalah Allah. Kan repot itu ini. Sampai yang dengar langsung baru tatuna Syekh Saleh Fauzan, ternyata ada orang seperti ini. Ya, dan ada yang lebih parah malik. Arana keyakinan wahdatul wujud. Nabi arana wahdatul wujud. Mereka mengatakan, mengartikan la ilaha illallah artinya la maujud illallah. Tidak ada yang ada ini melainkan itu adalah Allah. Denara si ara ini melainkan dia adalah Allah. Ini arti la ilaha illallah. Sehingga seisi kita ada le julunda Allah wahino. Karena denara si ara melainkan dia adalah Allah. Kan repot. Repot apa ndek ini? Repot. Ini kekufuran waliyadzubillah. Kekufuran ini. Ya, mengatakan denara si ara melainkan itu adalah Allah. Ini makanya tebus sembarangan dalam mengartikan ini. Ya, harus ikuti apa kata para ulama. Nah, di sini tulisannya si ulama arti la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Denara si tersembah dengan benar itu melainkan hanya Allah. Sehingga kalau dia nyembah selain Allah berarti dia nyembah yang tidak benar. Dia nyembah yang tidak benar. Dan kemudian di bihaqqin niki, kemudian kata dengan benar ini berarti semua yang dia sembah itu adalah Allah. Jelas ide ini? Berarti nengke munta arti yang la ilaha illallah dengan arti la ma'buda illallah,
Tidak ada yang disembah melainkan itu adalah Allah. Pengertian seperti niki benar atau salah? Salah. Yang benar Nabi, la ma'buda bihaqqin illallah. Denara si tersembah dengan benar melainkan hanya Allah. Jelas niki para jamaah, ibu-ibu jelas, hati-hati. Dan doktor yang maksud tadi luwe pengikutnya ibu-ibu karena penyampaiannya lembut, halus. Ya, yang dia sampaikan ucapan-ucapan tasawuf. Jadi becarna kena ibu-ibu no. Jadi hati-hati ibu-ibu Indonesia luwe marah ini. Dan ini namanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud artinya menyatunya Allah dengan makhluk. Mereka meyakini Allah berserupa kepada makhluk. Ulama mereka dulu namanya Ibnu Arabi. Ya, dia akhirnya dihukum karena kekufurannya. Nabi ngana sampai dia mengatakan wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Wa mallahu illa rahibun fil kanisati. Tidaklah anjing dan babi itu melainkan dia itu Rob kita kan. Karena ngone menyatunya Allah dengan makhluk, keyakinan wahdatul wujud. Dan tidaklah rohib yang ada di gereja melainkan itulah Tuhan kita. Makanya ucapan itu ucapan kufur, akhirnya dia dihukum gara-gara itu. Karena keyakinannya menyatunya Allah dengan makhluk. Untuk teliti malik ini sumbernya dari ahli filsafat para jamaah. Mara Aristoteles, Pluto dan lain sebagainya. Iya lengan ini. Yang kamu tembit agama, bela tembit agama. Quran dan hadis aman noah. Untuk mele belajar agama, belajar akidah, belajar ibadah, belajar akhlak, Quran dan hadis cukup sudah itu. Ndak malik bait-bait lengan luar. Angku tersembit lengan luar lah, jeneng ruani nekah ngenteng anu. Padahal kotoran itu. Gara-gara ini campur terus Quran ini kencino sede pemahaman. Oleh karenanya dakwah salafiyah niki visi utamanya mengembalikan kaum muslimin kepada sumbernya yang asli. Tapi sumbernya yang asli Al-Quran dan hadis. Ngombe cara ake sumber ilmu teniki benar-benar dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat taufik ya sehingga kita bisa memahami apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki penafsiran yang pertama yang salah, yaitu menafsirkan la ilaha illallah dengan mengatakan la ma'buda illallah. Yang kedua, ada yang menafsirkannya dengan mengatakan la khaliqa illallah. La ilaha illallah artinya ngana tidak ada pencipta melainkan hanya Allah. Ngano sin arti yang la ilaha illallah no? Syekh mengatakan di sini wa hadza juz'un min ma'na hadhil kalimah. Mengartikan la ilaha illallah dengan arti tidak ada pencipta melainkan hanya Allah, ini hanya sebagian saja dari makna la ilaha illallah, hanya sebagian. Walakin laisa huwal maqsud, dan itu bukan maksud daripada la ilaha illallah. Karena maksud dan tujuan daripada la ilaha illallah, Nabi maksud dan tujuannya agar manusia ini beribadah hanya kepada Allah. Itu maksudnya, itu tujuannya la ilaha illallah. Li'annahu la yuthbitu illa tauhidar rububiyah wa huwa la yakfi. Meyakini hanya Allah pencipta itu artinya tauhid rububiyah. Meyakini Allah hanya Allah sang pencipta engkah tono, maka itu adalah tauhid rububiyah. Wa huwa la yakfi, dan tauhid rububiyah ini tidak cukup untuk menjadikan orang masuk Islam. Meyakini tauhid rububiyah doang ndek ne cukup mihak dengan tema Islam. Piran dengan niki ampok na bau tema Islam.
sampai na meyakinin ndek narak si berhak ibadahin melainkan hanya Allah baru na tama Islam. Mun meyakini hanya Allah yang menciptakan alam, sendirian Allah menciptakan alam, niki keyakinan seluruh manusia ini. Bahkan Syekh mengatakan di sini wa huwa tauhidul musyrikin. Dan inilah dia keyakinan orang-orang musyrik endah dengan musyrik nu endah ngiyakinin ya si cipta yang alam ini hanya Allah. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Yang dekatuan dengan musyrikin Arab ini, saya nyipta yang langit, saya nyipta yang bumi. Pasti mereka akan mengatakan yang menciptakannya adalah Allah. Berarti orang musyrikin niki mengakui tauhid rububiyah atau tidak? Akuinnya sih. Akuinnya bahwasanya mesa Allah si nyipta yang alam. Makanya kalau la ilaha illallah itu tujuannya, maksudnya adalah tidak ada pencipta melainkan hanya Allah. Berarti dengan musyrikin Arab lain ini dengan Islam doang ini. Mun dengan Islam beuni kanggo merangi si Nabi teh sallallahu alaihi wasallam. Lagu dengan musyrikin Arab niki perangina atau ndek si Nabi teh? Perangina ya. Beberapa kali na perang. Ya karena perang ini akhirnya mengucapkan la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, kata beliau. Saya diperintahkan memerangi manusia sampai dia mengatakan la ilaha illallah. Lagu nangka en la ilaha illallah artina la khaliqa illallah. Maka orang-orang musyrikin itu sudah berla ilaha illallah dia. Kalau dia sudah berla ilaha illallah berarti tidak perlu diperangin. Lagu neka perangin ya, padahal mereka sudah mengatakan tidak ada pencipta melainkan hanya Allah, menunjukkan arti daripada la ilaha illallah itu bukan tidak ada pencipta melainkan hanya Allah, bukan itu artinya, bukan itu maksudnya. Kenapa bukan itu maksudnya? Buktinya Nabi SAW masih memerangi orang-orang musyrikin Arab. Tapi apa artinya yang benar tadi? La ilaha illallah, tapi artinya yang benar la ma'buda bihaqqin illallah. Dinara si kana ibadahin melainkan hanya Allah. Amun ta arti yang ya dengan arti la khaliqa illallah, tidak ada pencipta melainkan hanya Allah. Mumbe guna pengertian mara ini ya kurang. Ya, kenapa? Karena ini masih sebagian daripada arti la ilaha illallah. Dan ini bukan maksud daripada la ilaha illallah. Maksud daripada la ilaha illallah Nabi maksudnya ngene mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah. Angka dengan Kristen mungkin muntah ketuan ya. Saya nyipta yang EP ngono ketuan ya. Nabi kira-kira jawabannya pasti ngenang Allah. Dia mungkin ngenang Nabi Isa nyipta yang aku, dia mungkin ngenang. Dia mungkin ngenang Ruhul Kudus nyipta yang aku, dia mungkin ngenang. Pasti dia mengatakan apa? Allah nyipta yang aku. Lagu karena ndek netaranin Islam kumbena karena ndek beribadah hanya kepada Allah. Pira aning beribadah, telu aning beribadah. Dia beribadah kepada Allah, kemudian kepada Nabi Isa, kemudian kepada Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Telu aning ngendang. Berdoa ya tipe Allah, aranina Tuhan Bapa kita bimiangan. Kemudian berdoa ya tipe Nabi Isa, aranina Tuhan Anak atau Yesus Kristus. Berdoa ya ndah tipe Ruhul Kudus. Sehingga Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Dengan Islam saya yang berdoa hanya kepada Allah. Ndek na berdoa ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndek na berdoa ti malaikat Jibril, malaikat Israfil ndek.
Dia berdoa dengan Islam ini hanya kepada Allah. Ya bedanya dengan Islam kan dengan Kristen. Dengan Islam dia berla ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Dia meyakini dia narak si kena teibadahin melainkan hanya Allah. Kah, pada ke Islam kan Kristen berjauh gati beda. Dengan Islam seke ibadahinna, dengan Kristen pira telu ibadahin. Ya, yang dikenal dengan keyakinan Trinitas. 3 tapi 1. 1 tapi 3. Repot doang ini. Kah, dia ada pikiran ini, ini pikiran itu. Pelajaran tauhid pikiran kah? Ya, alhamdulillah. Taib. Jadi kalau diartikan tidak ada pencipta melainkan hanya Allah, maka niki penafsiran yang kurang. Ya, dan ini tidak bisa memasukkan orang ke dalam Islam. Yang ketiga, tafsiran yang ketiga. Ngomong kene ibu-ibu masih siap ini? Masih ada langan ke? Atau sabol nih ibu-ibu ini? Munah sabol ba ndak tuangang malik bareh tumpah ya bareh. Masih ada langan ke ibu-ibu? Masih, alhamdulillah. Yang ketiga, penafsiran yang salah dalam menafsirkan la ilaha illallah itu mereka mengatakan la hakimiyata illallah. Tidak ada hakim melainkan hanya Allah. Dinarak penguasa melainkan hanya Allah. Syekh mengatakan wa hadza aidan juz'un min ma'naha. Ini sama seperti tadi. Ini adalah sebagian daripada makna la ilaha illallah. Nabi kenana tidak ada hakim selain Allah. Yaitu tidak ada yang membuat hukum dinarak si kanggo miak hukum melainkan hanya Allah. Dinarak si kanggo miak hukum melainkan hanya Allah. Ini biasa dibuat oleh orang-orang yang senang mengkafirkan pemerintah. Si demen kapirang pemerintah no penguasa. Kenapa? Karena di saat penguasa tidak berhukum dengan hukum Allah, langsung dia mengatakan penguasa ini kafir. Kan kafir karena tidak berla ilaha illallah. Ngeneng. Penguasa ini kafir karena tidak berla ilaha illallah, padahal muslim penguasa, padahal sholat penguasa. Tapi dia bilang dia kafir karena tidak berla ilaha illallah. Kan deparannya tidak berla ilaha illallah karena arti la ilaha illallah ngene la hakimiyata illa Allah. Denara si berhak miyak hukum melainkan hanya Allah. Nah, nengkah ia menjalankan selain hukum Islam maka dia kafir. Karena dia kafir maka bisa jadi berontak. Mari kita demo ngene terus bare. Ya ini sebab muncul ini. Makanya dinaikkan di sini oleh Syekh karena bahayanya pemikiran mereka, syubhat mereka. Syekh mengatakan wa hadza aidha juz'un min ma'naha. Memaknakan la ilaha illallah seperti ini tidak kena. Karena ini hanya sebagian daripada makna la ilaha illallah. Walaysa huwal maqsud, dan bukan ini tujuan daripada la ilaha illallah. Tapi tujuan la ilaha illallah ngene agar manusia beribadah hanya kepada Allah, manusia beribadah hanya kepada Allah. Itu tujuan la ilaha illallah. Nabi diutus tujuannya Nabi mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Ndek ke Nabi tuutus akikna berkuasa le negara, ndek dino tujuanna tuutus Nabi. Ya, Nabi berapa banyak Rasul, dia dapat dua negara. Dalam arti dia menjadi penguasa. Bisa dihitung dengan jari nabi-nabi Rasul yang menjadi penguasa.
Menunjukkan tujuan Nabi itu bukan diutus menjadi penguasa, bukan. Tapi mereka itu diutus untuk merealisasikan la ilaha illallah. Nabi kenapa merealisasikan la ilaha illallah? Yaitu agar manusia ini beribadah hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah." Setelah kami utus kepada setiap umat itu seorang rasul. Tapi tujuannya ani'budullaha, agar manusia beribadah hanya kepada Allah, wajtanibu at-taghut, dan agar manusia menjauhi semua kesyirikan-kesyirikan. Dia tujuan diutusnya rasul. Lagu nengketene ya, dia katakan bahwasanya la ilaha illallah artinya la hakimiyata illallah. Saya mengatakan walaisa hadza huwal maqsud. Bukan ini maksud daripada la ilaha illallah, li'annahu la yakfi. Karena kalau seperti ini diartikan ini enggak cukup. Ini tidak cukup. Buktinya tidak cukup. Beliau jelaskan di sini, li'annahu law afradallaha bil hakimiyata faqat wada'a ghairallah. Karena seandainya kata dia meyakini denara si kanggo miyak hukum melainkan hanya Allah, ngeneng yakinin. Tapi kemudian dia berdoa kepada selain Allah, dia beribadah kepada selain Allah, au sarafa lahu syai'an minal ibadah, atau dia berikan ibadah ini kepada selain Allah, lam yakun muwahhida, maka orang ini tetap orang ini dia tidak bertauhid. Kenapa? Karena dia melakukan kesyirikan. Dia melakukan kesyirikan. Dakakna meyakinin tidak ada yang berhak bikin hukum melainkan hanya Allah, lagu syirik gawina. Maka orang ini belum dikatakan dia berla ilaha illallah. Karing sekali dengan menengiyakinin denara si kanggo miyak hukum melainkan hanya Allah ngana. Lagu ieu nengke ngendeng berdoa tipak selain Allah halingna berdoa dengan ini. Apakah dengan ini teparan bertauhid ke? Ndekna bertauhid. Kenapa? Karena dia tidak memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Dia hanya mengatakan seluruh hukum hanya milik Allah, enggak ada yakinin. Ya, sedangkan ibadah jende. Makanya beliau mengatakan ini kurang. Kapan dia sempurna? Dia sempurna sampai dia meyakini semua ibadah ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ya, kata-kata al-hukmu ini masuk dia ke dalam tauhid rububiyah sebenarnya. Meyakini hanya Allah yang berhak bikin hukum, niki sudah masuk ke tauhid rububiyah. Ya, sehingga tidak perlu lagi dikhususkan di sini karena dia sudah masuk ke dalam tauhid rububiyah. Pada marangone tidak ada pencipta melainkan hanya Allah. Niki tauhid nabi niki rububiyah, sudah masuk dalam rububiyah. Demikian pula ini tidak ada yang berhak bikin hukum melainkan hanya Allah. Ini sudah masuk sebenarnya dalam tauhid rububiyah. Sehingga kamu nino jari arti la ilaha illallah, maka akan kurang dia maksud daripada la ilaha illallah. Kemudian Syekh menutup dengan mengatakan wa kullu hadhihi tafasir batilatun aw naqisatun. Penafsiran seperti ini semuanya penafsiran yang batil, penafsiran yang kurang. Wa inna ma nabbahna 'alaiha li'annaha tujad fi ba'dil kutub al-mutadawilah. Kita sebutkan dia di sini karena keyakinan seperti ini, penafsiran seperti ini ada di dalam kitab-kitab yang menyebar di kalangan kaum muslimin. Kamu orang kata singone, ya jangan kita tele YouTube dengan Indonesia doktor ngenongkat marang ngone. Ya, tidak apa-apa pindah ngene. Ya, pindah ke Tuhan kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Ternyata wah sampai negara teh nyaonya.
Ya, mudah-mudahan ya kita diselamatkan dari syubhat-syubhat mereka. Niki dia tentang syahadah yang pertama. Syahadah si kedua ngumbi yang kuna masih langan kene. Tentu ke. Be kuna ibu-ibu apa telojo ibu-ibu noh nang ka jenana. Baik, kita baca syahadah yang kedua ibu-ibu. Siap ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik. Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan makna syahadah bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, huwal i'tirafu batinan wa zahira annahu abdullahi wa rasuluhu ilan nasi kafah. Makna bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maknanya yaitu meyakini dan mengakui secara batin, mengakui dengan dalam hati, ya, wa zahiran, dan mengakui secara zahir, berarti mengakui secara batin di dalam hati dan mengakui secara zahir dari lisan kita. Annahu, bahwasanya Muhammad itu adalah Abdullah wa Rasuluh, dia itu adalah hamba Allah dan dia adalah utusan Allah, ilan nasi kafah, diutus kepada seluruh manusia. Dia lahirnya di mana? Betul lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Betul meninggal di Madinah. Betul kuburna di Madinah. Wah yang sembalun, dan wah yang sembalun. Lagu nengka dengan sembalun harus kena mati tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus atau ndek? Harus. Kenapa harus? Karena beliau diutus kepada seluruh manusia, seluruh manusia. Akan denara istilah Nabi dengan Arab, agama dengan Arab, syariat dengan Arab, denara istilah ngano. Karena beliau itu diutus kepada seluruh manusia. Sehingga muna aran manusia na Arab ke atau ndek na Arab, tetap wajib taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah diakui dan diyakini secara batin dan zahir, wal amalu bi muqtadaha, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Marangone mengamalkan sebab akibatnya, ya, mengamalkan tuntutannya. Karena arah tuntutannya begitu kita meyakini bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, ada tuntutannya. Apa tuntutannya? Min ta'atihi fima amar. Ini tuntutannya. Pertama, mentaati seluruh perintahnya. Apapun perintah dari beliau wajib taati, ya. Wajib tataatin, ya. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua kabarnya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhkan semua larangannya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Yang keempat, Allah tidak disembah melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi kita mengakui beliau sebagai hamba Allah dan utusan Allah. 4. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa jitinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Membenarkan kabarnya, apapun kabar padanya itu wajib tersadu, wajib tersadu. Nabi contoh kabar dikabarkan kita gin terjadi jelo kiamat kabarang gitu. Lalu jelo kiamat sopok dengan meme gin mengayomi 50 wanita. Sekat dengan nina diayomi sakit dengan meme. Kah neng ke jana. Kenapa demikian? Katanya ulama kita menjelaskan karena di akhir zaman banyak peperangan. Banyak apa? Peperangan, sehingga laki-laki baik mati. Karing nina doang karing.
banyak terjadi fitnah, keributan dan lain sebagainya. Kari nina doang payu. Sakit menjaga pira sekat nina jaga di akhir zaman. Ka, yo kampe. Bahaya. Apa tangan-tangan no? Nah, ini beliau kabarkan, ya, maka wajib tasadu. Apapun kabar dari beliau, masuk akal maupun tidak masuk akal, wajib tasadu. Beliau mengabarkan bahwasanya beliau diisrokan, ya, dari Makkah ke Palestina, kemudian dimi'rajkan dari Palestina ke Sidratil Muntaha. Pulang pergi dalam satu malam. Beliau mengabarkan demikian. Kita sebagai umatnya wajib tasadu. Wajib tasadu. Allah Maha mampu menjalankan beliau di malam hari dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratil Muntaha. Wajib tasadu. Mun dek tasadu berarti dek beriman tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini konsekuensinya, mentaati semua perintahnya, menjauhkan semua larangannya, kemudian membenarkan semua kabarnya. Kemudian yang keempat, Allah tidak disembah melainkan dengan apa yang telah beliau syariatkan. Ya, beja si suruh neite ngamalang ibadah no ino wah darumbu-rumbu ya malik. Kening kok berat niki, mun terumbu-rumbu, ya berarti kita ndik menjalankan konsekuensi kita. Konsekuensi kita tadi apa? Jangan kita beribadah melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besin dek suruh kita dendek tamalang. Karena mun bau kita miak ibadah bedarak gawene ya ara, itu tapi miang diri kita. Ya, tapi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar kita mana sih dia ibadah yang diinginkan oleh Allah. Sehingga cukupkan diri kita dengan ibadah tersebut. Mun terpaksa ya jadilah dia sesuatu yang baru dalam agama. Mun terpaksa ya berarti kita mengamalkan amalan yang tidak diperintahkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Seisi ngamalang sopo amalan bukan atas perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Terus muna baru Nabi itu mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Selapu si baru ino bid'ah, selapu bid'ah ino sesat, selapu sesat mianingna neraka wa riyadzubillah. Wa talalah ternyata neraka kan repot itu. Ya, makanya dikatakan sedikit lagu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih bagus daripada banyak tapi tidak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki dia konsekuensi daripada meyakini beliau sebagai hamba Allah dan utusan Allah. Konsekuensinya 4 tadi. Membenarkan kabarnya, mentaati perintahnya, menjauhkan larangannya, dan yang keempat, tidak kita beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang Dia syariatkan. Nah, niki makna daripada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tadi kalau rukun la ilaha illallah, napi rukun ngone an-nafyu wal itsbat, yaitu menetapkan dan meniadakan atau meniadakan dan menetapkan. Baik, kita baca sedikit sudah. Kali-sekali ibu-ibu ngombe guna nenek sabo lalu ke botol nih. Kali-sekali doang kita parap tanah tumpah ini ke. Baik. Beliau mengatakan wa arkanu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan rukun syahadah bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah laha ruknan, punya 2 rukun. Huma qauluna abduhu wa rasuluhu.
rukun Muhammad abduhu wa rasuluh adalah ucapan kita yang tadi, yaitu abduhu wa rasuluhu. Rukun pertama abduhu, Muhammad itu hamba Allah. Rukun yang kedua rasuluhu, Muhammad itu utusan Allah. Kemudian beliau mengatakan wahuma yanfiyanil ifrat wat tafriq fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini beliau sebagai hamba Allah dan utusan Allah ini bisa meniadakan berlebih-lebihan kepada beliau atau meremehkan beliau. Sebagian dengan berlebih-lebihan tipe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan sampai minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ingatkan, jangan minta kepada beliau. Kenapa? Karena beliau ini hamba Allah. Pada mara ita ya hamba. Pada yang mara ita, ya endah wajib na salat, ya endah wajib na puasa, ya endah wajib na berakhlak mulia. Kenapa? Karena dia hamba. Ya, jadi jangan berlebih-lebihan kepada beliau karena beliau hamba. Pada mara ita ini berdua kewajiban untuk beribadah. Bedanya beliau ini rasuluhu, beliau ini utusan Allah. Ya tok bedanya antara ia kan cerita. Begitu kita tahu beliau ini utusan Allah, maka jangan diremehkan, jangan disepelekan. Sehingga marangone apa si perintahna pati ya, apa si badakna ita sadu ya, apa si ibadah si syariatangna ino ta amalan. Kenapa? Karena dia utusan Allah. Jangan diremehkan. Nah, ini dia rukun meyakini, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yaitu meyakininya sebagai hamba Allah dan utusan Allah. Dan meyakininya sebagai hamba Allah dan utusan Allah ini meniadakan, ya, menafikan dari berlebih-lebihan kepada beliau dan dari meremehkan beliau. Ya, jangan berlebih-lebihan karena beliau ini hamba Allah pada mara ita. Lagu nda remehang ya, jangan dia pemilih mati ya, dia pemilih nyadu ya, jangan. Dia harus dipercayai, dia harus ditaati. Kenapa? Karena dia ini utusan Allah. Jelas ya ibu-ibu? Baino sekedik guys, kurang lebih setetes berutama. Akhirnya semper, takut limpah bare bue numpas singone. Ya, jadi ini dia ya tentang makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian tafsir dari masing-masingnya, kemudian rukun dari masing-masing syahadah tadi. Ya, yaitu la ilaha illallah artinya Nabi tadi la ma'buda bihaqqin illallah. Kemudian Muhammad Rasulullah artinya Nabi tadi meyakini secara batin dan secara zahir bahwasanya dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kemudian la ilaha illallah ada rukunnya tadi dua. Nabi rukunnya tadi an-nafyu wa al-itsbat, peniadaan dan penetapan. Kemudian Muhammad Rasulullah ada juga dua rukunnya. Nabi dua rukunnya tadi abduhu wa rasuluhu. Kemudian Muhammad Rasulullah ini ada konsekuensinya, 4 konsekuensi ngone. Nabi konsekuensinya membenarkan kabarnya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan Allah tidak disembah melainkan dengan syariat yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayaniki yang ingin kita baca, ya, adapun berikut-berikutnya nanti syarat-syarat dan sebagainya insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan jelas niki. Mun harap sini iman jelas sila. Ada ki yang belum jelas. Alhamdulillah. Pertanyakan sedikit terkait dengan kebiasaan kita yang dulu. Nggih. Terkait dengan arti dari syahadat la ilaha illallah.
Karena di lain pertemuan juga kita tidak boleh memanggil Allah selain daripada namanya. Tetapi orang-orang kita di ustaz-ustaz lain di ngajar-ngajar kita asyhadu an la ilaha illallah itu pada bahasa Sasak ya. Di narak lain ini sembah malaikat. Nah, Sampai sekarang di kalangan orang-orang kita itu masih seperti itu. nggih. Ndek nara lain nenek si ku sembah melainkan hanya Allah. Masya Allah. Yang saya pertanyakan itu kata nenek itu kan Nggih. memanggil Memanggil, betul. lain dari nama-namanya. Betul. Nggih. Jadi lae itu belajar la ilaha illallah no artina ndek nara nenek si kena tersembah melainkan hanya Allah. Sedangkan dulu dikatakan tidak boleh memanggil Allah dengan selain namanya. Dan nenek bukan nama Allah. Arakin nama Allah nenek. Iya. Jadi kita clearkan yang pertama dulu. Jadi arti daripada la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Mun bahasa sembalun ke denara si kena teibadahin melainkan hanya Allah. Ngono tongkat. Nenek melainkan hanya nenek. Melainkan hanya Allah. Nah, ini bahasa Sasakna ke si apa rana si nepes bengen. Jadi bahasa Sasakna ngon ino ngane denara si kena teibadahin melainkan hanya Allah. Bahasa Sembalun ke ino atau bahasa Ikmal masih ino? Ah iya wah ino ndih bahasa Sembalun dah ino kah? No, alhamdulillah. Jadi ino ya bahasa Sasakna. Ya denara si kena teibadahin melainkan hanya Allah. Ini sudah selesai. Lagu nengke penggunaan kata nenek ngombe guna kata nenek ini. Nenek ini bahasa Sasak. Ini nengen oke. Bahasa Sasak ini. Mun bahasa Indonesia nenek lain artinya malik. Kalau bahasa Indonesia Tuhan ngana. Bahasa Indonesia Tuhan ngana. Mun bahasa Sasak nenek. Tuhan dan nenek itu arti dari nama Allah. Arti, bukan nama Allah tapi dia arti dari namanya. Ya, mun telusurin kata Tuhan, telusurin kata nenek, niki arti dari nama Allah yaitu Rabb. Rabb niki bahasa Arab dan dia Rabb niki namanya Allah, di antara nama Allah Ar-Rabb. Di antara nama Allah Ar-Rabb. Artinya bahasa Indonesianya artinya Tuhan. Bahasa Sasak artinya nabi nenek. Jadi nenek niki memang bahasa Sasak yang artinya Tuhan. Kalau nenek pakai bahasa Indonesia artinya apa? Papu Nina artinya mu nenek dengan bahasa Indonesia. Jadi kita clearkan makin ya Tuhan dan nenek bahasa Sasak ini adalah arti dari nama Allah. Sehingga membicarakan tentang Allah, membicarakannya ini di hadapan orang-orang Indonesia, maka bisa kita menggunakan kata Tuhan. Membicarakannya, membahasnya. Karena memang Rob artinya bahasa Indonesia itu Tuhan. Kemudian si kedua membicarakan tentang Allah di hadapan orang-orang Sasak dengan Lombok. Terus ngadu bahasa Sasak kita ngono. Maka bisa kita gunakan kata nenek sebagai arti dari nama Allah yaitu Ar-Rabb. Bau tegadu kata nenek itu. Sindek bau ino mun tenang gorang. Nenek kejian nanggorang. Atau kita orang Indonesia bilang ya Tuhan, ngenteng no, itu nanggorang ini. Ini yang tidak boleh. Karena Allah itu dipanggil dengan namanya. Walillahil asmaul husna
fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka panggil Allah dengan nama-namanya. Panggil dia dengan namanya, bukan dengan arti namanya, bukan. Tapi panggil dia dengan namanya. Saya arana Allah, arana Ar-Rabb, arana Ar-Rahim, arana Ar-Rahman, arana Tanggor ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rabb, Tanggor yang ngadu arana. Apa arti Rabb? Rabb artinya Tuhan bahasa Indonesia. Rabb artinya nenek ngadu bahasa Sasak. Jadi ngartiangnya dengan arti Tuhan, dengan arti nenek, bahasa Sasak boleh. Tapi memanggilnya dengan artinya tidak boleh. Karena Allah hanya boleh dipanggil dengan namanya. Ya, dan namanya banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya 99 nama itu, semuanya nama-nama Allah. Panggil dia dengan nama-nama itu, bukan dengan arti namanya. Manusia doang nangka mun tanggor manusia ngadu arti namanya. Dia negin liu manusia no. Nggih, angkat nesedi nenek kaji no. Karing Allah taala ya Allah wahai Allah tanggor. Nesedi karing wahai nenek ino, wahai Tuhan nesedi ino. Karena Allah dipanggil dengan namanya. Bukan dipanggil dengan arti namanya. Manusia nengke arana misal Saifur Rahman arana. Nah, apa arti Saifur Rahman? Pedang Allah artinya pedang artinya saif itu. Nengke mau petanggor ya pedang, ngampe liu ke ya. Udah negin liu tanggor pedang. Kenapa? Karena bukan namanya itu. Namanya adalah Saifur Rahman arana. Ngono, jelaskan niki. Alhamdulillah. Jadi di saat memanggil Allah jangan panggil dengan selain namanya. Jangan panggil dengan arti namanya, tapi panggil dia dengan namanya. Namanya Ar-Rabb, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, kalau mau diartikan boleh diartikan. Artinya Tuhan, bahasa Sasak artinya nenek. Mudahan jelas ya, alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Masih arakin di iman jelas. Kita pelong-pelong ini, ya, dan arak bercampur-campur, nggih sila. Ada orang Muslim, Ustaz berkata semua agama itu sama. Nggih. Kalau kita memilih agama, termasuk ya Nasrani dan Majusi itu, ya, bisa kita memilih Majusi, katanya ke. Nah, pertanyaan yang ini Ustaz, apakah Islamnya itu batal berkata seperti itu? Iya, secara umum orang yang mengatakan semua agama sama batal Islam. Secara umum. Kecuali mundena tahu, muna jahil. Ya, secara umum orang mengatakan semua agama sama berarti batal Islamnya. Kenapa? Karena dia tidak memahami tentang Islam itu sendiri. Berarti dia beragama dengan sesuatu yang dia nggak tahu. Dia beragama dengan sesuatu yang dia tidak yakini. Mengenang seluruhnya pada berarti batal apa yang dia yakini itu. Kecuali mun jahil benar tadah ini. Benar kejahilan pada dirinya. Karena seseorang itu kalau dia jahil benar hukumnya. Allah berfirman wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab seseorang sampai kami utus kepadanya rasul. Dalam arti orang ini tidak dikatakan berdosa sampai dia mengetahui risalah Rasul, kemudian dia tentang dia itu risalah Rasul itu baru dia akan diazab oleh Allah. Aku mau nanau Islam ini yang benar, dia yang paling benar, terus dia bilang beda doang, maka bisa keluar dia dari Islam. Aku mau kejahilan, dia dapat uzur gara-gara jahil itu. Jelas tidak? Dan kejahilan makin leitanya ngeri dah. Hal-hal yang orang bayangkan dia mungkin gin maraino lagu ternyata bisa terjadi gara-gara kejahilannya. Kejahilan yang luar biasa. Yang kakah terpacu-pacu kah? Ya, terus menuntut ilmu dengan niat untuk mengangkat kejahilan ini. Jadi saya ya, yang meyakini seluruh agama ini sama setelah jelas baginya kebenaran agama Islam, maka dia bisa keluar dari Islam.
Lagu menengenangan gara-gara kejahilannya. Benar-benar jahil sudah dia tahu. Karena syubhat terus datang kepada dia, akhirnya dia mengatakan semua agama itu sama. Bahwa orang seperti ini dapat dia uzur karena kejahilan. Ya, karena kejahilan niki darah batas nih dah. Ini dengan jahil masalah ini. Ya, beda dengan negara-negara negara. Contoh misal, ya. Ini mudah sudah dari masalah. Jadi ara Syekh Benganteng datang dengan Saudi, ya, berkunjung turun le Bandara Lombok, terus leka itu ngadu motor, dengar suara musik di luar motor. Anu iya parana bengak dulu kan musik kan, belengan musik kan, bukannya terus kaca motor no, ternyata musik no lengan masjid, kaget, hah? Di masjid ada musik, ngena-ngena. Saya bilang iya dari masjid itu musik itu, kok bisa kan? Kok bisa ada musik dari masjid? Karena setahunya dia yang namanya musik kanca masjid, le negara dia. Masjid kanca musik itu sesuatu yang berlawanan itu. Lagu le negara itu ngombe guna. Berjamaah itu yang biasa. Karena ketidaktahuan sehingga akhirnya mereka menganggap itu bagus dan dengan oke. Karena ketidaktahuannya. Akhirnya anggapnya bagus, bahkan setelnya le masjid. Bahkan Arab dengar tiang endah disetel nyanyi Arab setelnya. Arab dan penyanyi Arab Ummu Kulthum. Ini nyanyinya isinya la ilaha illallah, dekil isi nyanyiannya sebenarnya. Lagu karena ya bahasa Arab, ya setelnya masjid. Padahal isi nyanyiannya itu kotor, sudah kotor. Kotor isi nyanyiannya. Tuh karena ya bahasa Arab, ya pakai setelnya. Ngono. Nggih, jadi maksud tiang kejahilan ini enggak ada batasnya. Seseorang munara kejahilan pada dirinya benar tak ada. Gitu bung hukuminnya. Karena ada kejahilannya. Betugasnya makin tersaling badak kah akhirnya jadi kejahilan. Kalau sudah kejahilan ini hilang maka kebenaran itu akan nampak dia. Ya, dan di sini juga benda terbecat-becat lo hukumin dengan endah. Ya, kita mengetahui yang mengatakan demikian ini kufur. Pelakunya wub ndak man. Makanya ulama kita bikin kaidah laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Dena selapu dengan singgawi kekufuran maka langsung diponis kafir dena selapu. Karena luwe dengan gawe kekufuran karena ketidaktahuannya, karena dia enggak tahu. Nah, kecuali munah nenao terus negawe ya. Nah, ini baru dia yang keluar dari Islam. Ya, jadi orang ini kalau dia sudah tahu Islam satu-satunya agama yang benar, terus dia mengatakan aduh pada doang, maka orang ini keluar dari Islam. Tapi kalau ada kejahilan pada dirinya, maka tidak bisa dia diponis sebagai orang yang keluar dari Islam. Jelas ya, alhamdulillah wallahu taala a'lam. Beyeurna para jamaah nggih. Wah, bega wah niki dan kita ada terminal kedua nah nengke ini. Ya, supaya jangan terlalu larut kita. Mudah-mudahan yang kita sampaikan niki bermanfaat buat tiang ya, dan kita semua kurang lebihnya tiang minta maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.